Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan pendidik, dan operator se-Nusantara. Salam Arkas. Kali ini saya akan berbagi praktik baik di komunitas belajar dalam rangka siar Arkas mengenai perencanaan berbasis data, penyusunan RKT RKS berdasarkan identifikasi, refleksi, benahi rapor pendidikan. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena kita dapat berkumpul di tempat ini dalam ruangan guru SD Northern Talone dalam rangka kegiatan perencanaan berbasis data dalam hal penyusunan RKT dan RKS SD 06 Talone tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kita secara bersama untuk berbagi informasi, berbagi praktik baik terkait dengan perencanaan berbasis data. Kita membahas hari ini bagaimana kita membuat perencanaan berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan data, fakta yang kita butuhkan, bukan karena keinginan kepala sekolah, keinginan guru, keinginan teman-teman sekalian. Ada beberapa sumber data yang menjadi sumbernya rapor pendidikan untuk diolah menjadi hasil terakhir capaian dari sekolah. Yang pertama AN dari kelas 5, kemudian Dapodik, kemudian Sulinjar yang sering ibu kerjakan di saat waktunya ANBK anak-anak kita, pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian ada Arkas, kemudian data BPS, data akreditasi sekolah. Ini semua sumber datanya masuk ke rapor pendidikan. Endingnya nanti akan menjadi capaian satuan pendidikan selama 1 tahun ajaran. Di rapor pendidikan itulah yang harus kita analisis. Ada di dalam hasil pembelajaran literasi numerasi, ada di dalam bagaimana itu pembelajarannya guru di kelas, ada di dalam bagaimana itu literasi numerasinya, karakternya, iklim budayanya. Nah, itulah yang akan kita perbaiki. Itu juga sebabnya kenapa hari ini Bapak Ibu guru menjadi audiens. Kenapa? Ya kan tadi di capaian itu muncul hasil literasi numerasi. Siapa yang hasilkan? Betul siswa, tetapi siapa yang ajarkan? Guru. Terus di pembelajaran, siapa yang ada di pembelajaran? Guru. Bagaimana metodenya mengajar? Bagaimana model pembelajaran yang dia gunakan? Bagaimana strateginya? Sehingga kenapa sekarang ada 3 pengguna rapor pendidikan. Yang pertama akun ID Belajar Kepala Sekolah. Kalau dulu rapor pendidikan tahun 2022 itu hanya boleh diakses oleh kepala sekolah. Operator bisa melihat karena menggunakan akunnya kepala sekolah. Tahun ini, tahun 2024, penggunanya bertambah. Ada 3. Kepala sekolah, guru, operator bisa mengakses. Jadi semua ID Belajar bisa mengakses. Bapak Ibu silahkan login di rapor pendidikannya. Pendidikan. Langsung buka ketik rapor pendidikan di pencarian. Ya. Ya. 2024. Rapor pendidikan 2024. Nah, jadi ada 6 indikator yang menjadi
perhatian atau intervensi dari satuan pendidikan terhadap hasil capaiannya. Yang A.1 itu kemampuan literasi, dan A.2 kemampuan numerasi, A.3 itu karakter, dan D.4 kualitas pembelajaran. Itu sheet 2 itu laporan secara keseluruhan. Ada rekomendasi di sheet 3, tapi rekomendasi keseluruhan. Yang penting sudah kita eksplor tadi lewat online supaya terbaca di Belajarta. Iya, kan itu. Sudah ditandai? Ya, ini menjadi prioritas tak nanti. Oh. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita bersama-sama menganalisis, mengidentifikasi rapor pendidikan, kemudian melakukan refleksi dan benahi. Selanjutnya menyusun RKT dan RKS. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan rapor pendidikan. Di sheet pertama ada panduan umum pemanfaatan unduhan rapor pendidikan dan PBD. Kemudian sheet kedua itu di panduan BPD ini Bapak Ibu bisa mempelajarinya untuk bagaimana cara melakukan identifikasi, refleksi dan benahi. Kemudian sheet kedua itu ada laporan rapor tentang capaian satuan pendidikan dari kemampuan literasi, numerasi dan seterusnya. Kemudian di sheet 2.1 rekom keseluruhan. Kemudian selanjutnya 2.2 rekom prioritas. Nah, seperti ini. Kemudian titik 3 lembar RKT, kemudian sheet 4 lembar RKS. Nah, Bapak Ibu, untuk lembar RKT ini kita bisa lakukan pengisian dengan melihat indikator mana yang perlu kita benahi. Boleh direkom keseluruhan, boleh juga direkom prioritas yang sangat penting, sangat urgent, segera dibenahi. Nah, saya akan mulai dari di rekom prioritas. Nah, indikator prioritas yang menggambarkan kualitas satuan pendidikan Bapak Ibu bisa kita lihat. Nah, di kolom identifikasi D.1 kualitas pembelajaran itu berada pada label capaian kurang dengan nilai capaian 57,52. Nah, yang perlu kita perhatikan, karena pada saat ini kita akan sebelumnya menyusun lembar kerja RKT dulu. Bapak Ibu lihat kolomnya di atas, nomor identifikasi. Nah, identifikasi ini nama indikator yang menjadi prioritas perbaikan layanan di tahun mendatang. Nah, mari kita lihat rekom prioritas di sini yang perlu diperbaiki adalah D.1 kualitas pembelajaran. Kita tinggal copy seperti ini Bapak Ibu, lalu kita paste di kolom identifikasi. Selanjutnya adalah kolom akar masalah. Nah, kita lihat di rekomnya yang bermasalah. Ini adalah level indikator utama yang tadi ini. Kemudian level 2-nya itu adalah subindikator akar masalahnya. Inilah yang kita mau perbaiki, dan selanjutnya kita copy
lalu kita paste di kegiatan akar masalah. Selanjutnya kegiatan benahi, kita lihat kegiatan benahi di pada kolom prioritas. Nah, ini peningkatan kompetensi TK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Kita copy Bapak Ibu, lalu kita paste di kolom kegiatan benahi. Nah, selanjutnya untuk penjelasan implementasi. Nah, silakan Bapak Ibu rincikan kegiatan yang lebih spesifik sebagai turunan dari kegiatan benahi. Nah, kegiatan apa kira-kira yang perlu kita lakukan untuk menunjang aktivasi kognitif? Yang pertama, saya memilih misalnya guru mengikuti pelatihan mandiri terkait inovasi metode pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Metode mengajar. Kemudian yang kedua, pelatihan dan peningkatan guru strategi pembelajaran dalam komunitas belajar. Jadi ada kegiatan komunitas belajar. Kemudian pelaksanaan observasi kepala sekolah. Nah, selanjutnya kita menentukan apakah kegiatan itu membutuhkan biaya, anggaran atau tidak. Kalau membutuhkan tulis ya, dan kalau tidak tulis tidak. Nah, selanjutnya kita pindah ke lembar RKS. Nah, kita Bapak Ibu perhatikan kolomnya, nomor kegiatan benahi, implementasi kegiatan ARKAS, uraian ARKAS, bulan dianggarkan, jumlah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan kegiatan benahi dari RKT yang membutuhkan biaya. Jadi yang membutuhkan biaya sajalah yang kita input ke dalam lembar kerja ARKAS. Nah, tadi yang membutuhkan biaya tentunya yang ini, peningkatan kompetensi. Nah, kegiatan benahi yang kita melakukan adalah kegiatan benahinya, silakan Bapak Ibu copy ini, lalu paste di kegiatan benahi lembar kerja ARKAS. Selanjutnya kolom kedua, penjelasan implementasi kegiatan. Nah, guru mengikuti pelatihan. Nah, ini yang tadi kita copy ya, kita copy yang ini lalu kita paste di sini. Selanjutnya kegiatan ARKAS. Kegiatan ARKAS dapat kita lihat di kegiatan BOS reguler, kegiatan BOS reguler. Jadi kita pilih dan copy tentang yang ini, poin ini, lalu kita masukkan di masukkan di sini kegiatan ARKAS ini, Bapak Ibu. Selanjutnya di kolom uraian kegiatan. Di kegiatan ini tentunya perlu kita jelaskan apa yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kompetensi guru. Karena di sini penjelasan implementasi kegiatannya mengikuti kegiatan pelatihan, maka tentu membutuhkan uraian kegiatan, membutuhkan pulsa atau akses internet. Nah, lalu kapan kegiatan ini direncanakan, kemudian jumlah atau pengguna dari yang membutuhkan kegiatan tersebut, kemudian satuannya apa. Karena ini adalah pulsa daring, sehingga jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan beberapa orang yang akan membutuhkan kegiatan tersebut. Karena 7 orang, maka berarti satuannya adalah paket data dikali orang, kemudian harga satuan ya. Ini adalah contoh, salah satu contoh bagaimana cara membuat
atau menyusun RKT berdasarkan rapor pendidikan. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu lakukan penyusunan, mensimulasikan di laptopnya masing-masing berdasarkan rapor pendidikan yang tadi Bapak Ibu sudah unduh. Silahkan kita belajar bersama Bapak Ibu. Saya hadir di sini menyampaikan terkait dengan kapasitas saya pada hari ini itu karena baru-baru ini saya mengikuti ada pelatihan namanya program SIA. Programnya ARKAS, menyampaikan percepatan penggunaan ARKAS. Ya, saya arahkan sebelum kita buat ke ARKAS pasti kita buat dulu rencananya itu berdasarkan rapor pendidikan. Kebetulan juga memang rapor pendidikan ini banyak pembaharuan, jadi perlu disampaikan utamanya satu, pengguna sudah 3, operator, guru, kepala sekolah. Terakhir saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya bersama kita beberapa menit tadi ini dalam rangka kegiatan mensosialisasikan ARKAS, kemudian dalam rangka kegiatan perencanaan berbasis data berdasarkan identifikasi refleksi rapor pendidikan tahun 2024. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke. Nah, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Syardil yang boleh hari ini berbagi praktik baik tentang penyusunan RKT dan RKS yang yang kita lihat dari rekomendasi rapor pendidikan.